walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Reddy Dwi Saputra dengan NIM 23050050041. Di sini kita akan belajar mengenai sistem wiper dan komponen-komponennya. Nah, sebelumnya kita akan membahas apa itu wiper. Wiper itu adalah alat yang sangat penting ya di saat berkendara pada saat hujan. Nah, fungsi wiper ini membersihkan air, kotoran, dan debu pada saat berkendara. Yang pertama ada komponen wiper arm. Wiper arm atau lengan wiper, komponen ini menghubungkan motor wiper ke bilah penyeka dan bergerak mengikuti putaran dari motor ini. Yang kedua ada wiper blade. Wiper blade atau bilah wiper ini adalah bagian karet yang menyentuh kaca dan menyentuh air dari permukaan. Nah, selanjutnya ada motor wiper. Komponen inilah yang memberikan tenaga untuk menggerakkan wiper secara otomatis. Yang keempat itu ada link X atau batang penghubung. Link X atau batang penghubung fungsinya untuk mengatur gerakan wiper agar sesuai dengan arah dan kecepatan yang diinginkan. Nah, yang terakhir ada wiper switch. Nih, wiper switch. Fungsi dari wiper switch ini untuk mengatur kecepatan dari bilah wiper. Jadi di sini saya akan menjelaskan cara kerja dari sistem wiper. Ya mas, dekat mas. Nah, jadi pada saat motor wiper berputar, kemudian putaran itu pada poros motor wiper ada roda gigi cacing. Sini ya. Roda gigi cacing terhubung dengan roda gigi reduksi, sehingga pada saat motor wiper berputar, porosnya memutar roda gigi reduksi, sehingga putarannya menjadi lambat, tetapi torsinya meningkat. Pada poros roda gigi reduksi terhubung dengan ruas dan ruas ini terhubung dengan mekanisme penggerak sistem wiper, sehingga pada saat motor wiper berputar dari poros roda gigi reduksi ada lengan yang berputar, maka akan menggerakkan mekanisme sistem wiper sampai ke bilah wiper, sehingga bilah wiper akan bekerja naik turun menyeka pada kaca. Ini ya, jadi nanti begini. Wiper berada pada posisi off atau mati, aluran arus listrik dari baterai ke motor wiper akan terputus. Dengan tidak adanya arus yang mengalir ke sikat kecepatan rendah maupun tinggi, motor wiper tidak akan menerima daya untuk berputar. Akibatnya, motor akan berhenti berputar dan mekanisme penggerak wiper pun tidak akan bergerak. Namun, dalam sistem wiper biasanya terdapat mekanisme parkir otomatis, sehingga meskipun saklar dimatikan, motor akan tetap berputar sejenak sehingga bilah wiper kembali ke posisi semula atau posisi parkir di bagian bawah kaca. Nah, untuk selanjutnya ada posisi low atau 1. Ketika saklar wiper diposisikan pada mode kecepatan rendah atau low, arus listrik dari baterai akan mengalir terlebih dahulu ke saklar wiper. Dari saklar tersebut arus diteruskan menuju terminal plus 1. Ini ya, terminal plus 1. Yang merupakan jalur khusus untuk mengaktifkan sikat atau kumparan kecepatan rendah pada motor wiper. Setelah melewati kecepatan rendah, arus kemudian mengalir ke sikat massa yang akhirnya menuju ke ground. Ini mengalir ke sikat massa lalu menuju ground. Aliran arus ini menyebabkan motor wiper mulai berputar seiring dengan berputarnya motor. Plat knob yang terpasang pada poros motor juga akan ikut berputar secara bersamaan. Putaran plat knob ini
akan menggerakkan mekanisme tuas yang terhubung dengan sistem wiper. Sehingga bila wiper mulai bergerak naik dan turun di atas permukaan kaca kendaraan untuk menyeka air dan kotoran. Selanjutnya ada posisi kecepatan tinggi. Nah, ketika saklar wiper dipindahkan ke posisi kecepatan tinggi, arus listrik dari baterai mengalir menuju saklar wiper terlebih dahulu. Nih, saklar wiper ya. Setelah itu, arus dialirkan ke terminal plus 2 yang merupakan jalur khusus untuk mengaktifkan sikat atau kumparan kecepatan tinggi pada motor wiper. Jadi sikatnya ini yang miring ini. Dari sikat kecepatan tinggi, arus kemudian diteruskan ke sikat massa yang akhirnya mengalir menuju ground atau massa kendaraan. Dengan aliran listrik melalui jalur kecepatan tinggi ini, motor wiper akan berputar lebih cepat dibandingkan dengan mode kecepatan rendah. Sehingga gerakan wiper pada kaca kendaraan menjadi lebih cepat dan efisien dalam menyeka air saat hujan deras. Sekian penjelasan dan terima kasih. Dari saklar wiper. Nah, saklar wiper ini berfungsi untuk mengaktifkan dan mematikan sistem wiper dan mengatur kerja wiper pada posisi kecepatan lambat, kecepatan tinggi atau intermittent. Mari kita lihat. Nah, begini cara kerjanya. Pada posisi intermittent, cara kerjanya berbeda dari mode normal yang menyapu terus-menerus. Pada mode ini, wiper hanya bergerak sekali dengan jeda waktu tertentu. Ketika mengemudi mengaktifkan mode ini, sistem akan mengandalkan modul intermittent yang berfungsi sebagai pengatur waktu. Modul ini akan mengirimkan sinyal ke motor wiper untuk menyapu satu kali, lalu menghentikan aliran listrik selama beberapa detik sebelum menyapu lagi. Selama jeda tersebut, motor wiper tidak bekerja. Namun saat waktu yang jeda habis, modul akan kembali mengaktifkan motor sehingga wiper bergerak seperti sebelumnya. Jadi nanti ini ya kayak sekali saja ini, sekali-sekali gitu. Setelah sapuan selesai, wiper otomatis kembali ke posisi semula di bagian bawah kaca. Dan siklus ini akan terus berulang selama mode intermittent masih aktif. Nah, selanjutnya ada posisi 1 ya, atau posisi low. Pada posisi low, arus dari baterai mengalir ke saklar wiper, kemudian masuk ke terminal 1, sikat kecepatan rendah. Kemudian sikat massa dan menuju massa. Maka motor wiper akan bekerja di saat yang bersamaan. Plat knob juga akan berputar bersamaan dengan putaran motor dan wiper akan bekerja menyeka kaca. Nah, selanjutnya ada posisi kecepatan tinggi. Pada kecepatan tinggi, arus dari baterai mengalir ke saklar, kemudian masuk ke terminal plus 2, sikat kecepatan tinggi, kemudian ke massa dan menuju massa. Ya kurang lebih seperti pada posisi low.
sekian dan terima kasih sudah menonton video ini. Semoga penjelasan tadi menambah wawasan kalian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan info seputar otomotif lainnya.